Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat kebaikannya bagi kita. Dan sebelum kita melangkah di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Yesus Pengharapanku. Yang terambil dari satu nats Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan memanggil Abraham dan menyuruhnya keluar dari negerinya Ur Kasdim, kita melihat Abraham langsung bergegas pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya ke satu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abraham pun beserta dengan istri dan keponakannya Lot pergi berjalan meninggalkan Ur Kasdim, dan mereka terus berjalan dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb pada saat itu. Negeb ini suatu wilayah padang pasir di Israel Selatan. Setelah mereka sampai di tempat itu, maka terjadilah kelaparan yang hebat. Saya yakin dan percaya Abraham mungkin agak sedikit komplain di dalam hatinya. Mungkin dia berkata, saya sudah menuruti apa maunya Tuhan, tetapi mengapa justru Tuhan izinkan kelaparan terjadi di mana mereka tinggal pada saat itu. Karena kelaparan timbul di negeri itu, maka pergilah Abraham ke Mesir untuk mencari pertolongan. Mesir adalah gambaran dunia ini. Abraham pergi ke Mesir bukan untuk atau atas petunjuk dari Tuhan, tetapi atas kehendaknya sendiri. Pada waktu itu kita tahu iman Abraham belum bertumbuh sehebat yang dikisahkan dalam Alkitab. Dalam situasi-situasi sulit, Abraham lebih berharap kepada Mesir pada saat itu kita lihat, daripada berharap kepada Tuhan. Abraham mencoba mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan jalan pikirannya sendiri yang terbatas. Karena keadaannya sangat mendesak dan demi mendapatkan pertolongan secara instan, Abraham bahkan berani berbohong kepada Firaun dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya. Sehingga Sarai pun diambil istri oleh Firaun. Namun oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan, maka akhirnya Sarai tidak dicemari oleh Firaun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, seperti yang dialami oleh Abraham, adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk berseru dan berharap kepadanya, dan bukan kepada yang lain seperti yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan, supaya kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab dari Tuhanlah pertolongan kita. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.